pekerjaan pagi ini ya. Ini sudah ada tabung TV tabung ya, 21 in dengan merek Akari. Cuman di sini permasalahannya kalau dinyalakan TV itu layarnya gelap sekali ya, bahkan sampai tidak kelihatan untuk gambarnya. Dan ini untuk mesin masih normal, tidak ada masalah, dan permasalahannya ada di tabung ya. Dan setelah saya cek ya untuk jalur RGB nya, ini memang di sini ada bagian yang warna green ya atau KG. Di sini sudah short ya di bagian tabungnya. Terus di sini juga untuk bagian blue ya untuk BK juga sama nih, untuk ukurannya sudah menurun. Dan juga untuk R juga sama, sudah menurun. Tapi untuk R dan juga B ini tidak short, cuman untuk emisinya sudah menurun ya. Cuman yang korslet ini di sini ada di bagian KG ya untuk warna green. Ini shotnya parah pisan ya, parah banget. Oke, kita akan cek dulu ya untuk mengetahui kerusakan tabungnya. Kita akan coba ukur dulu. Di sini saya sudah siapkan nih untuk alat tembaknya ya. Sekaligus nanti kita akan coba akalin ya, agar tabung ini bisa normal ya atau tidak short kembali. Dan di sini saya akan coba praktikkan ya atau kasih tahu cara penembakan tabung, dan mudah-mudahan saja nih ya, ini bisa diatasin ya untuk shotnya dan juga untuk penurunan dari emisinya ya. Oke, kita akan coba ukur dulu ya untuk hambatannya. Oke teman-teman, kita nyalakan dulu ya nih untuk alat tembaknya. Nanti kita akan ukur untuk hambatan dari emisinya ya. Oke, ini untuk alat tembaknya ya. Ini sudah bisa menyala ya. Nah, nanti kita akan tembak. Oke, dan sini saya ukur dulu ya ini untuk hambatannya. Ini untuk heater sudah menyala ya, karena sudah disuplai dari trafo ini ya. Ini saya kasih di 9 volt untuk supply ke heaternya. Oke, kita ukur di sini ya. Ini untuk bagian groundnya, dan bisa dilihat dari ampermeternya ya. Nah, ini untuk bagian kaki ground ya, ini sudah short ya, karena untuk hambatannya ya terukur full ya sampai mentok. Ini untuk bagian ground, dan di sini untuk bagian blue ya. Nah, di sini juga sama. Ini untuk bagian blue atau biru ya, sama short. Oke, lanjut di sini untuk bagian R ya. Nah, di sini untuk bagian R cuma terukur sedikit ya. Jadi seperti ini ya. Ini untuk R terukur sedikit, dan untuk green terukur short, dan untuk blue juga, ini untuk biru juga sama terukur short. Oke, nah selanjutnya kita akan coba tembak ya. Kita tembak di bagian biru dulu ya.
Mudah-mudahan dengan cara ini TV bisa atau layar tabungnya bisa normal kembali ya. Ini terlihat jelas ya. Ini untuk nyalanya terang banget. Jadi ini memang shot ya. Sama nyalanya kalau kita shotkan langsung. Ini langsung ke bagian warna birunya. Ini terangnya sama ya, berarti ini memang shot. Oke, lanjut kita ke bagian green dulu ya. Nah di sini juga sama, shotnya parah ya, nyambung banget ya. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke bagian warna red ya, atau warna merah. Ini untuk kaki pinnya. Nah di sini tidak menyala ya, karena ini untuk emisinya menurun banget ya. Oke, kita biarkan saja dulu nih untuk bagian R. Kita tunggu sampai lampu menyala redup ya. Oke, ini cukup lama juga ya, ini karena penurunan dari emisinya lumayan ya. Nah sudah terlihat untuk menyala ya. Ini untuk bagian R. Oke, seperti ini ya. Untuk bagian R sudah terlihat menyala ya. Oke, kita biarkan dulu sejenak ya, sampai ada penaikan lagi untuk cahayanya. Oke, kita lanjut dulu nih untuk yang ke bagian green ya, karena di sini untuk green memang short. Apakah bisa nih untuk diperbaikin dengan cara tembak? Oke, kita tempel terus di sini ya. Dan bisa dilihat ya, untuk terangnya cahaya, untuk terangnya lampu ini ya, sangat terang sekali, karena ini memang untuk jalur RGB nya memang sudah short ya, terutama di bagian green dan juga warna biru ya. Oke, kita tunggu saja apakah dia bisa mati untuk lampunya, atau bisa redup, atau malah tetap sama seperti ini ya. Kalau tidak ada penurunan untuk cahayanya, untuk lampunya, untuk terangnya, berarti ini untuk tabung tidak bisa diperbaikin ya. Ya, kita tunggu saja biar sampai mana atau bisa nih diperbaikin lagi. Oke, sama saja ya. Ini untuk penembakannya, untuk bagian kaki green, dia terus terang ya. Kita pindah dulu nih untuk ke bagian warna biru ya, karena warna biru juga sama short. Oke, untuk terangnya juga sama. Jadi untuk cara penembakannya, ini untuk lampu filamennya dibiarkan menyala ya. Ini kayaknya sudah short parah ya. Jadi saya ragu nih apa bisa diatasin atau enggak nih.
karena ini sudah ditempel terus nih untuk tembakannya. Tidak ada perubahan ya untuk terang lampunya, tidak redup atau tidak mati sekalian gitu ya. Karena di sini untuk bagian R, kita kembali ke R ya. Nah, ini untuk R masih normal ya. Nah, bisa dilihat dari lampu. Terus naik untuk terangnya ya. Jadi untuk R masih normal. Cuman di sini yang shot ada di bagian green dan juga warna biru ya. Oke, kita coba lagi tempel ya. Biarkan saja meletus lah sekalian. Kita tunggu sampai benar-benar panas nih untuk bagian leher tabungnya ya. Siapa tahu nih untuk kotoran atau karat dari emisinya bisa buyar ya. Oke teman-teman, karena di sini tidak ada perubahan ya untuk penembakan tabungnya. Untuk lampunya juga masih terus menyala ya. Jadi terpaksa nih untuk perbaikannya saya tunda dulu, karena nih untuk tabung memang tidak bisa diatasi ya. Ini udah short parah, bahkan sambil kita tempel tembak terus lampu masih tetap terang ya. Jadi untuk selanjutnya nanti saya akan ganti untuk tabung ini ya, karena ini untuk tabung sudah tidak bisa digunakan lagi, ditembak juga masih nihil, tidak membuahkan hasil. Oke, segitu saja ya untuk cara mengatasinya ya. Walaupun ini tidak berhasil karena ini memang tabungnya sudah parah banget, udah parah rusak. Jadi seperti ini ya untuk cara penembakan tabungnya. Kalau normal dia akan dari padam terus nyala, naik sampai sedikit terang ya untuk lampunya, seperti yang saya ada di bagian kaki red ya. Ini masih normal karena tidak short. Oke, dan kalau kita ukur di bagian R, nah jadi seperti ini ya. Kalau normal berarti ini untuk penembakan yang bagian R berhasil. Jadi dia untuk skala jarumnya tidak sampai mentok ya, sampai ke 0. Beda dengan yang bagian green ya. Ini sudah terlihat short parah ya. Nih seperti warna biru, dia mentok terukur. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk sharing saja ya, ini untuk sharing saja pengalaman. Tapi maaf saja nih, karena ini kerusakannya parah jadi tidak bisa diatasin ya. Jadi tetap nih tabung kita harus ganti dengan yang lain ya, atau yang masih normal. Oke teman-teman, sekian saja untuk tutorialnya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat atau bisa menambah pengetahuan buat teman-teman jika menemukan kasus tabung seperti ini ya. Kalau diukur terukur mentok, dan kalau ditembak juga dia tidak ada perubahan, berarti ini sama untuk
kasusnya tidak bisa diatasin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.